Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezeki kita, diberikannya kita kesehatan selalu, umur yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya bisa berbagi aktivitas saya kembali. Seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 4 orang anak yang tinggal di Provinsi Riau. Mudah-mudahan aktivitas saya ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya dan bisa mengisi waktu senggangnya ya teman-teman. Di sini saya awali dengan mencuci piring ya. Di sini cucian piring saya sedikit. Saya berkegiatan ini sekitar jam 9 pagi ya teman-teman, setelah sarapan pagi. Di sini saya tidak ada membuat sarapan pagi, saya beli saja ya teman-teman keluar. Tadinya saya rencananya mau membuat sarapan mie goreng, tetapi kata suami saya untuk hari ini dibeli saja. Nanti takutnya saya kecapean gitu ya, karena aktivitas saya ini aktivitas saya pulang dari mudik ya teman-teman. Jadi katanya untuk hari ini kita beli saja sarapannya. Alhamdulillah ya, suami saya pengertian. Di sini saya sarapannya itu membeli lontong ya teman-teman, dan anak-anak saya itu saya belikan ketan karena dari kemarin-kemarin lagi mau makan sarapannya itu ketan dengan pisang goreng ya. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Di sini ada wajan kotor itu sewaktu malam tadi itu ada membuat sesuatu anak-anak saya ya teman-teman, jadi tidak langsung dicuci. Alhamdulillah ini cucian pagi saya itu tidak seberapa karena sudah sarapan semuanya, jadi saya lanjut untuk beberes dapur sebelum melakukan kegiatan yang lainnya. Di sini cucian piring saya sudah selesai dan sudah saya letakkan di mana mestinya ya peralatan yang telah saya gunakan. Jadi setelah saya cuci piring ini, saya lanjut untuk mencuci pakaian ya teman-teman. Cuci pakaian kayak saya ini memang tidak begitu banyak, karena sebelum itu saya sudah ada juga melondri pakaian supaya saya pulang mudik itu tidak banyak untuk mencuci pakaian. Karena pulang mudik itu kita kan capek ya teman-teman dalam perjalanan, karena kalau sudah sampai di rumah itu baru terasa capeknya. Kemudian ini teman-teman lihat kulkas saya sudah kosong, saya belum ada belanja mingguan ya. Tadinya saya belanja ke pasar itu hanya membeli 1 kilo ikan lele saja ya, ini harganya 25.000. Ini saya buat ikan lele bumbu ya, yang saya gunakan itu nantinya bumbu gula gitu ya teman-teman, karena ikan lele bumbu ini adalah kesukaan anak-anak saya. Jadi di sini rencananya tadi saya ke pasar itu mencari lele yang kecil-kecil itu ya, yang 1 ekor 1 ekor, tetapi tidak ada. Yang adanya 8 ekor ini beratnya 1 kilo. Jadi yang kecil-kecil itu tidak dapat sesuai dengan selera anak-anak saya. Kalau dibuat 1 ekor itu terlalu besar, jadi saya bagi menjadi 2 ya teman-teman. Ini ikannya sudah saya bersihkan dan ini sudah saya tuangkan, sudah saya campur dengan bumbu, garam dan penyedap secukupnya ya. Kemudian ini saya marinasi dulu ya. Di sini ikan lele ini kalau diginikan memang betul-betul enak ya teman-teman, sama dengan kalau kita membuat dengan lauknya itu ayam. Sambil menunggu ikannya meresap,
Di sini saya menyediakan bahan-bahan yang lainnya, yaitu di sini saya menggunakan cabai hijau 1/4 ya teman-teman untuk sambal cabai mentahnya nanti. Juga ini sayur bayam ya, saya beli sayur bayam itu 2 ikat untuk makan siang dan makan malam. Di sini sayur bayam itu mahal ya teman-teman, mungkin karena ada efeknya ke tahun baru atau pergantian tahun. Satu ikatnya itu di tempat daerah saya itu 3.500 dan 2 itu 7.000 ya, memang begitu mahal ya. Dan saya juga tadi beli tomat dan 1 papan petai untuk pengharum cabai. Alhamdulillah ini yang semua di dapur sudah saya sediakan semuanya. Kemudian saya ini angkat kain yang kemarin ya, karena sewaktu saya menjemur kain ini kemarin itu tidak kering ya teman-teman, dikarenakan hujan seharian. Jadi kain ini saya biarkan saja di luar karena hujannya itu tiba-tiba lebat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk hari ini udaranya cerah, bisa saya jemur kembali kainnya, karena kalau kain tidak kering itu agak bau apek gitu ya teman-teman. Ini juga saya pisahkan angernya supaya bisa saya memakai anger untuk selanjutnya yang kain saya cuci tadi. Di sini saya lanjut untuk menghanger kain yang untuk saya lanjutkan untuk menjemur kain untuk berikutnya. Kain yang di karpet itu nanti setelah saya memasak akan saya lipat ya teman-teman, makanya saya letakkan di karpet. Biasanya kalau saya belum mau melipat kain itu saya letakkan di atas kursi tamu itu, karena saya tidak ada mempunyai tempat yang spesial atau tempat khusus gitu ya teman-teman untuk meletakkan kain. Karena pernah dulu saya letakkan kain yang kering itu di tempat yang khusus, jadi lama untuk melipat kainnya. Jadi kalau di luar di atas kursi itu kalau saya letakkan itu bisa cepat. Misalnya kalau udah kering sore itu malamnya atau paginya saya harus melipat kain, karena tidak enak juga dipandang karena diletakkan di ruang tamu. Karena kalau kain yang masih bertumpuk di ruang tamu itu terasa pikiran saya itu kacau ya teman-teman. Seperti apa berantakan rumah itu, seperti itulah berantakan di isi kepala saya itu. Begitulah kalau saya ya teman-teman. Kemudian setelah saya anger ini saya lanjut lagi untuk menjemur kain. Yang pengeringan pertama itu sudah saya lanjut ya untuk menjemur kainnya di luar. Karena tadinya yang saya jemur keluar tadi, yang trip pertama itu tidak saya record karena sama saja ya teman-teman. Setelah kain selesai dijemur, saya lanjut ini untuk masak ke dapur. Di sini minyaknya sudah saya panaskan dan ini sudah saya masukkan ikan lelenya yang sudah dibumbui tadi ya atau dimarinasi. Di sini giliran pertamanya itu kepala ikannya aja dulu ya teman-teman, nanti baru yang kedua ekornya. Kemudian selanjutnya di kompor sebelahnya saya akan membuat sayur bening bayam ya. Di sini saya menggunakan bawang merah dan bawang putih saja, yang saya beri sedikit minyak dan akan saya tumis sampai wangi. Seperti biasa ya teman-teman, saya masakan itu hanya simple saja, tidak pakai ribet ya. Mungkin teman-teman semua lebih pandai memasak dari saya. Di sini saya tambahi garam dan penyedap saja ya. Kemudian nanti setelah air mendidih baru saya masukkan sayur bayamnya. Di kompor sebelahnya juga ikannya sudah matang ya teman-teman, itu memang kelihatan coklat gitu. Kalau kita memarinasi ikan, kalau kita menggunakan kunyit memang seperti itu ya teman-teman. Kalau kita goreng itu bukan hangus, tetapi ikan itu kita bisa garingkan gitu, karena permintaan anak saya itu ikannya suka yang garing.
Alhamdulillah ini sayurnya sudah saya masukkan dan akan saya cicipi rasanya. Alhamdulillah rasanya itu sudah sesuai dengan selera saya. Selanjutnya juga ikan di sebelahnya sudah matang dan sudah saya angkat. Ini waktunya saya meraci untuk cabenya ya teman-teman, sambalnya gitu. Di sini saya mencoper cabai itu tidak saya record, takutnya kelamaan nanti durasinya. Di sini saya menambahkan garam dan penyedap, kemudian nanti saya beri gorengan petai ya untuk mengenakkan selera makan karena suami saya itu suka petai ya teman-teman. Dan kemudian saya beri dengan minyak panas. Alhamdulillah ini rasanya sudah oke dan bisa disantap untuk makan siang dan malam. Sepertinya ini sudah di ujung video ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton video saya ini tanpa di skip, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang komen dan tidak komen juga saya ucapkan terima kasih. Yang baru menjumpai channel saya ini, yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hidupkan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya. Jangan lupa di share ya teman-teman, karena dengan dukungan teman-teman semuanya channel saya ini semakin berkembang. Terima kasih saya ucapkan. Berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya. Dadah.